Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nante Paramita Putri dari profesi Nurse Poltek Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko perilaku kekerasan atau biasa disebut dengan RPK. RPK ini merupakan perilaku kekerasan yang merupakan suatu bentuk dari perilaku bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis dan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Untuk faktor predisposisi dari RPK ini, yang pertama itu adalah psikologis. Ini biasanya dari kegagalan yang dialami dan dapat menimbulkan seseorang menjadi frustasi yang kemudian dapat menimbulkan perilaku agresif. Kemudian perilaku yang diterima pada saat melakukan kekerasan, sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah. Kemudian ada sosial budaya. Nah, budaya ini dapat mempengaruhi karena budaya yang pasif agresif dan kontrol yang sosial yang tidak pasti. Selanjutnya, bioneurologis. Nah, dari beberapa pendapat bahwa kerusakan pada sistem limbik atau lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Untuk faktor presipitasinya ini meliputi ekspresi diri, di mana seseorang ingin menunjukkan eksistensi diri atau simbol solidaritas. Kemudian ekspresi dari ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial ekonomi. Kemudian kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam keluarga serta tidak membiasakan dialog untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, ketidaksiapan seseorang ibu dalam merawat anaknya dan ketidakmampuan dirinya sebagai seorang yang dewasa. Selanjutnya, adanya riwayat perilaku antisosial. Kemudian adanya kematian anggota keluarga yang terpenting, kehilangan pekerjaan, perubahan terhadap perkembangan atau perubahan terhadap perkembangan keluarga. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Ini yang pertama adalah biasanya perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit atau tindakan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang ketiga, merendahkan martabat. Yang keempat, gangguan berhubungan sosial. Yang kelima, percaya diri yang kurang. Dan yang keenam, mencederai diri sendiri atau lingkungan atau orang sekitar. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaan pada pasien dengan RPK ini, yang pertama, membina hubungan saling percaya dengan pasien, kemudian membantu pasien mengekspresikan emosional atau kemarahan secara verbal, kemudian mengajarkan teknik relaksasi dan kontrol diri, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan tenang, kemudian memberikan terapi perilaku atau terapi aktivitas kelompok, selanjutnya memberikan obat antipsikotik atau antiksiolitik sesuai dengan indikasi medis atau dari resep dokter, kemudian melibatkan keluarga dalam proses perawatan dan dukungan emosional. Selanjutnya itu adalah psikopatologis dari RPK ini, yaitu gangguan pada fungsi psikologis dan biologis yang menyebabkan individu sulit mengendalikan emosi serta impuls agresif. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh ketidakseimbangan neurotransmitter yang membuat individu salah menafsirkan situasi yang sebagai ancaman. Nah, selain faktor biologis, pengalaman traumatis, stres, pola asuh yang keras, dan kemampuan coping yang buruk juga berperan dalam meningkatkan risiko munculnya perilaku yang buruk atau perilaku kekerasan. Selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian yang meliputi identitas, kemudian riwayat penyakit, kemudian aktivitas sosial, kemudian persepsi dan pikiran seperti berpikir curiga, merasa terancam, dan ingin membalas atau menyerang seseorang. Selanjutnya, kaji emosi. Biasanya pasien dengan RPK ini mudah tersinggung, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosi. Selanjutnya perilaku, nah seperti menatap tajam, mengepalkan tangan, berbicara dengan keras, dan menunjukkan sikap yang agresif. Untuk tekanan darah biasanya meningkat, kemudian napas cepat, otot tegang, dan wajah memerah. Untuk sosial dan dukungan biasanya
pasien mengalami kurangnya dukungan dari keluarga, hubungan sosial yang buruk, atau bisa juga dari lingkungan yang tidak kondusif. Nah, untuk rencana tindakan utama dari RPK ini, yang pertama adalah membangun hubungan saling percaya, kemudian mengontrol emosi, kemudian mencegah kekerasan, kemudian menyalurkan energi positif dan dukungan dari keluarga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai risiko perilaku kekerasan atau RPK. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.